adalah Bogor itu adalah Pakuan Pajajaran. Artinya pusat kerajaan Sunda itu dulu di Bogor. Dan kenapa pusat kerajaan Sunda di Bogor? Karena Bogor itu tanah yang subur. Dan kemudian di Bogor itu kekuatannya pada gunung. Makanya Gunung Salaka. Ya. Gunung Salaka, kemudian Gunung Halimun kan di situ kan. Kemudian itu makanya oleh pemerintah pusat diputuskan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun. Ya. Kenapa Taman Nasional Gunung Halimun diputuskan? Sebagai apa? Penjaga ekosistem Tatar Sunda. Dia menjaga dari bencana banjir, dia menjaga dari bencana longsor, dia menjaga dari bencana kekeringan. Dan di bawah itu adalah pusat energi. Maka lahirlah di situ kan ada pengelolaan energi geothermal, Indonesia Power. Nah, kemudian ada yang lebih hebat dari itu. Apa itu? Kandungan emas. Di situ. Ya Bogor ya. Yang nambang emas banyak banget, Antam kan di situ. Tetapi leluhur saya itu ngajarin apa? Kampung adat. Kampung adat. Kampung adat. Orang-orang kampung adat itu adalah orang yang menjaga alam. Dia menjaga gunungnya, hutannya. Maka gunung hutannya itu dia membagi 4 kualifikasi. 1, leuweung tutupan, tidak boleh dijamah oleh manusia. Yang kedua, leuweung titipan, ini juga tidak boleh dijamah. Yang ketiga, leuweung awisan, ini cadangan kalau manusia sudah kurang pangan. Yang keempat, leuweung garapan. Ini baru boleh digarap. Nah, kelompok adat itu hanya di sini, di leuweung garapan. Dia tidak boleh karena ini sakral. Maksudnya, kenapa ini disakralkan? Untuk dijaga ekosistemnya tidak boleh terganggu. Yang terjadi sekarang digarap sampai ketiga-tiganya. Iya, tidak boleh diganggu. Kenapa disakralkan? Karena di situ ada elang Jawa namanya, gitu kan. Di situ puncak-puncak habitat, bisa jadi di situ ada macan tutul segala macam. Kalau kamu naik ke atas, mereka terganggu. Burung yang lagi bertelur, kemudian ular yang lagi berganti kulit, atau lagi mengalami pertumbuhan, itu di puncak. Makanya lambangnya gunung. Gunungnya begini, itu puncak ketauhidan. Kalau dalam perspektif sudut pandang agama ya, artinya bahwa kita ini hidup sampai pada puncak. Kalau puncak itu kenapa tauhid? Kalau puncak itu satu, ahad. Kita bersenyawa dengan yang di puncak. Gitu loh. Itu kalau pemahaman tauhid ya. Tapi kalau pemahaman alam ada, yang di puncak itu adalah sesuatu kesucian yang harus tidak boleh Anda ganggu. Ada mata air yang jernih. Kang, itu yang membuat Anda sedih kemarin. Nah, iya, karena itu karena kami sakralkan. Kenapa kami sakralkan? Kok ini berpikirnya hanya duit? Nah, kemudian kan itu tidak mengganggu. Loh, kata siapa? Orang bising. Kemudian di sini ada flying fox, apa tuh namanya kan? Ya, kan ya. Kemudian si hutan di situ dibelah. Nggak boleh, itu sudah kaki taman nasional. Kalau di bawah kita masih hormati, kalau di leuweung garapan nggak ada problem. Tapi jangan masuk ke leuweung titipan. Tapi bahwa ada nilai ekonominya di situ, bagaimana menjelaskannya? Pertanyaan saya adalah, nilai ekonomi apakah harus mengganggu nilai ekologi? Pertama, pertanyaannya adalah kalau ekologi terganggu, apakah ekonomi akan tumbuh? Ya, tidak. Malah justru akan merusak. Tetapi kalau ekologi dijaga, maka ekonomi akan tumbuh. Dan kita membangun hanya bukan diri kita. Ada masa depan yang harus dijaga, anak cucu kita. Anda bayangin aja, jangan ngomong Indonesia 2045. Kita ngomong Indonesia hari ini, Pak. Curah hujan itu belum tinggi 20-30 mm, belum ekstrim. Harusnya belum banjir seperti belum banjir. Kita baru dikasih 20-30 mm, sudah kerepotan. Bagaimana kalau suatu saat 5 tahun ke depan ada curah hujan 50 mm? Sanggupkah kita menahan? Kesombongan kita tentang ekonomi, kesombongan kita tentang fiskal yang dimiliki, mampukah kita merecovery? Tidak. Jadi ekologi tetap harus yang pertanyaannya adalah, misalnya dari satu KSO yang diberikan oleh perhutani, bukan perhutani, oleh VTPN untuk kegiatan pariwisata dengan luas areal 23 hektar, berapa pendapatan yang didapat oleh mereka, oleh penyelenggara kegiatan? Itu satu KSO
Kemudian berapa recovery yang hari ini harus dibayar oleh negara? Berapa kerugian setiap orang akibat banjir? Berapa biaya negara harus untuk pengerukan sungai, pelebaran sungai, pembebasan tanah? Oke, artinya tidak setimpal dengan harga yang Jauh panggang dibayarkannya. dari Oke, api. baik Kang. Itu kita bicara Jadi kalau soal ngomong nangis, saya nangis. Jadi bukan, ini urusan jiwa dan urusan tanggung jawab. Kenapa? Saya gubernur Jawa Barat. Artinya bahwa saya punya tanggung jawab terhadap seluruh ekologi yang ada di Jawa Barat. Memimpin itu bukan hanya memimpin manusia. Memimpin itu memimpin yang bukan manusia. Bakteri kita pimpin, virus kita pimpin, mikroorganisme kita pimpin. Kenapa? Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri. ya, tanpa Manusia adanya memerlukan siklus. Kita baru diserang sama COVID aja udah kepayahan. Saya bisa merasakan emosinya Ya. Kang Deddy sekarang ini. Ya. Sebegitu pentingnya alam buat Kang Deddy ya. Keseimbangan ekologi itu penting Ya. untuk menopang hidup manusia, bukan sebaliknya ya. Iya. Bukan manusia mengeksploitasi. Iya, ekologi. jadi manusia yang numpang di ekologi, Oke. bukan ekologi yang numpang di manusia. Iya. Seluruh ekologi alam ini mereka tetap hidup tanpa manusia. Iya. Tapi manusia nggak bisa hidup tanpa ekologi. Kang, kita